buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Muatnya nih, muatnya. Kami siapkan Jakpro. Saya mau penyertaan modal 3 triliun, 5 triliun, itu duit banyak. Kalau Anda, saya kasih kepercayaan Anda, PBB naik 2 kali, Anda sudah teriak-teriak, saya akan caplok bisnis Anda. Saya pakai manfaatkan lebih baik untuk rakyat. Dan saya yakin saya kendalikan jauh lebih baik daripada Anda kendalikan. Anda sebagai swasta hanya cari untung habis-habisan. Saya untuk untung semua orang. Nah sekarang balik ke Rotterdam. Tahu Rotterdam berapa persen? Jatah Rotterdam. Nah, sekarang saya hitung gini dulu ya. Jakpro, saya punya Ancol. Kita kasih pulau juga. Saya panggil Pak Gatot. Pak Gatot, ini Anda ngajukan izin Ancol. Duitmu mana? Saya kan tidak ada PMP kepada Anda. Tidak ada penyertaan model pemerintah. Caranya gimana Anda reklamasi ini pulau? Jawab saya dulu. Baru saya kasih izin sambung untuk Anda. Kalau nggak saya mau ganti nih. Walaupun Anda perusahaan saya juga. Perusahaan DKI. Oh gampang Pak. Apa gampang? Banyak kontraktor yang mau mereklamasi pulau, itu dia bersedia meminta jatah 10-20% saja. Maksimal 20%. Nah artinya apa? Dia dapat izin, kasih si kontraktor yang jadiin pulau, si kontraktor dapat 20, saya punya izin dapat 80. Dia bagi ke Pemda 5, dia dapat 75. Makanya saya bilang sama dia, pantesan di Rotterdam, Belanda, kalau dia kasih izin pulau, pembagiannya berapa? Pemerintah 70. Makanya negara Eropa bisa maju buat rakyatnya banyak. Di Indonesia ini miskin rakyat, yang kaya lah gila-gilaan semua. Karena pembagian ini, karena pejabatnya nggak betul gitu. Kenapa nggak betul? Karena ada niat untuk kepentingan pribadi, saya jamin. Kalau Anda tuduh saya fitnah, coba pejabat berarti nggak buktikan hartanya sama pajak yang dia bayar dan biaya hidup dia. Kalau dia berani, gue bilang lu jujur, lu bersih. Kalau kamu nggak berani nantang saya, buktikan harta kamu, biaya hidup kamu dan pajak yang kamu bayar, kamu nggak bersih. Saya berani nantang, ya dulu. Periksa harta saya, pajak yang saya bayar dan biaya hidup saya. Itu benar-benar bersih. Doa transparan. 70-30 di Rotterdam. Kaya tuh Belanda Rotterdam. Bohong. PT Pembangunan Jihaan kan juga begitu teorinya. Dapat izin dari kami, dia kasih ke pengembang 20. Bisa 10 Pak, tergantung katanya Pak. Kita mulai dulu 10 atau 15 atau 20. Nanti kita beauty contest-kan siapa. Banyak Pak yang mau nguruk Pak. Langsung jadi tanah yang matang Pak. Mau kasih izin reklamasi udah jadi duit Pak. Nah ini tuh sayangnya apa, pengembang itu udah 20 tahun dijual belikan dagingnya udah dimakan. Jadi saya bukan teori sembarang ngomong, ada pembuktian loh. Rotterdam, wali kota yang ngomong sama saya. Saya tanya, nanti kalau reklamasi bandar atau pelabuhan berapa baginya? 70 buat kota Rotterdam. Si pengembang 30. Pengembang dapat mana? Kan dapat dari bangunan lagi, bikin hotel, apartemen. Nah kita dapat pajaknya saja. Tapi pembagian lahan reklamasi 70-30. Indonesia 95 brengsek. 95 bukan buat Pemprov loh, buat pengembang. Ya bangkrut negara. Kita hanya cetak pejabat kaya raya dan pengusaha yang kayanya gila-gila. Sekarang naik PBB semua nyerang saya. Dan kurang ajarnya, itu akibat Ahok lagi NJOP katanya. Brengsek. Ih, kalau itu gak usah pilih saya lagi, saya bilang santai aja. Ya lu mesti bayar sekarang. Kalau nggak bayar kita caplok, pasti kita caplok. Nah sekarang kalau izin-izin macam-macam, kalau kita bilang nggak boleh dia masih ngotot. Mana saya udah beli
hitung harga pasar, kami bayar. Kami bayar tanah Anda. Sudah nggak usah ribut. Kita butuh rumah bayar untuk orang miskin, untuk orang kelas menengah. Nggak usah ribut kita. Anda jual aja. Kalau Anda nggak mau jual, kita hijauin, kita birukan Anda. Ya kita harus berani mulai. Kita belum tekan 70-30 loh saudara. Maksud itu Anda boleh untung. Kita bagi-bagilah untung buat rakyat. Bukan buat saya loh. 1 sen pun gak usah kasih saya. Bahkan kalau mau makan pun, Anda mau makan sekali makan satu orang 5 juta, saya bayarin. Kalau Anda yang pantas saya bayarin. Kita punya duit cukup besar ya. Kita bayarin. Nggak ada lagi lah sogok menyogok. Nggak ada lagi deal. Masih ada pengusaha nakal juga, biarin aja tanah naik terus. Saya kan dengar terus, saya kan bagian dari teman-teman kan. Biarin aja, nggak selamanya kok jadi gubernur jadi wagub. Nanti juga turun. Itu kalimatnya Pak. Turun nanti ganti orang lain juga. Saya jangan mimpi. Indonesia akan makin baik. Kecuali kami mati juga akan bagi lagi orang lain. Kalau kami naik ke RI 1 misalnya, Anda lebih bicarakan lagi, kita kejar habis pajak Anda. Di negara Indonesia akan makin lama makin baik. Cuma ada 2 kemungkinan Indonesia saat ini. Makin baik atau hancur kita. Bubaran. Hanya itu pilihannya. Jadi Anda nggak usah menghayal yang macam-macam. Ada lagi yang ngomong lagi pengusaha kurang aja. Semua pejabat ada harganya, nggak usah takut. Kalau harga 1 miliar tidak mau, kasih 10 miliar mau. Kalau 10 miliar tidak mau, 100 miliar dia mau. Kalau 100 miliar dia tidak mau, 1 triliun dia mau. Semua pejabat ada harganya. Saya bilang mimpi itu pun Anda lupakan. Saya percaya saya ada harganya. Harga saya itu seharga nyawa Anda. Kalau Anda berani korbankan nyawa Anda bisa beli saya. Kalau tidak, Anda salah. Lupakan aja. Jadi ini sangat jelas Jakarta punya pesan. Saya sampaikan di Kadin, sampai semua sangat jelas. Kita seluruh pejabat kita punya aliran dana PPATK. Saya selalu bilang sama mereka 1 tahun lalu saya gertak sambal. Saya punya data Anda semua. Bank Anda, istri Anda semua saya punya. Mau nggak Anda berubah, kita bertahan. Saya masih hitung mana yang masuk akal dan masuk akal. Anda kalau makap saya pasti tangkap. Saya bisa dengan undang-undang tindakan pidana pencucian uang dan KPK. Anda nyolong 1 miliar, punya 10 miliar, 9 miliar akan saya bangkrutkan. Kita mainnya dari itu sama KPK. Anda nyolong 1 miliar, 9 miliar mungkin Anda pelihara, nggak bisa bukti, nggak bisa bayar pajak, kita sita juga. Bikin Anda bangkrut habis. Ya itu yang kita lakukan. Jadi kita udah perang habis-habisan ini sebenarnya. Ya sebenarnya bukan mau gimana, maksud saya ini saya dengar gitu. Adik saya ngoceh, saya orang teman-teman yang ngomongin kamu begitu. Ya udah nggak usah pilih lagi. Minimal Anda harus hadapin kita sampai 2017. Jadi kalau terpilih lagi, ya sial lagi Anda. Pasti sial lagi. Itu pasti sial lagi. Jadi kita minta swasta bantu itu karena dalam rangka mau cepat aja sebenarnya. Karena kita berpikir, ini kan semua orang keuangan ngerti dong. Ya kan? Net present value money itu kan jelas gitu loh. Kita kalau bisa sekarang kenapa sih kita mesti ya selama Jakarta kan dikit, dia tidak mau digebuk sekaligus gitu. Nah sekarang kami inginnya itu dihajar sekaligus. Ini mumpung datang soal sampah juga, Bapak Ibu juga mesti ke depan harus bayar buang sampah sendiri. Sebagai perusahaan, sebagai pengembang. Nggak mau lagi RT RW terima duit lalu nyogok sopir kami ngangkut. Ya Bapak Ibu harus buang sampah sendiri. Buang ke Bantar Gebang. Pakai truk sendiri. Kalau mau efisien sewa truk orang, mau rit itu urusan Bapak Ibu. Kita nggak mau tanggung lagi perumahan-perumahan mewah karena si narik trip penghuni kan mahal itu. Bayarnya mahal gitu. Terus yang datang mobil sampah kami yang datang jemput. Lalu sopir sampah kami kaya raya, disogok kasih tip aja. Gara-gara ngangkut punya kalian, punya kami nggak diangkut. Kalau dia penting jam lembur ngangkut masih penting gitu loh. Masih nyolong itu enggak. Jadi kita pun udah siapkan perdanya udah keluar. Jadi Bapak harus bayar sendiri, ngangkut sendiri untuk perumahan-perumahan. Jadi sehingga akan mendorong orang berpikir memasang insenerator atau pengolahan. Sekarang perumahan nggak mau tahu, apartemen semua nggak mau tahu. Bebankan ke DKI. Jadi pengembang kita tuh untungnya gila-gila. Kalau ngomong jujur gitu. Untungnya gila-gila. Makanya siapa datang hajar aja, semua dihajar. Semua dipelihara aja. Terus muter. Ini fakta. Fakta kita gitu Jakarta gitu.
Jadi siapa punya gubernur wakil gubernur harus takluk pada pengembang. Tapi kali ini salah ngitung. Kali ini salah ngitung. Ternyata uang tidak bisa mengalahkan kami waktu itu, Bapak Hodibo. Nah ini menarik, makanya itu tanda-tanda alam tuh, hati-hati tuh. Itu nggak bisa lagi berpikirannya masih seperti model dulu. Saya kira itu sih teknis bicara ya, PGC mungkin nanti ngomong lebih enak. Bebas saja Bapak Ibu, nggak usah. Ini untuk kepentingan kita bersama. Saya juga masih CEO aja di sini. Udah mau kerjain aja apa adanya. Ya, saya kira itu. Terima kasih ya. Ayo, ini pelajaran dari Tiongkok nih. Kalau banyak orang salaman paling cepat gimana kayak gini satu kali. Terima kasih ya.